Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya di rumah? Semoga semuanya di rumah pada sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Tania Rahmi dari kelas PIAUD A semester 6. Nah, di sini saya nggak sendiri ya, saya bersama 6 teman-teman saya. Sri Mulyani, Lina Puspitasari, Mila Alfaini, Eva Nurjana, Siti Nurwasiyah, dan yang terakhir Ijatul Faujiah. Nah, di sini akan menjelaskan tentang program kewirausahaan pendidikan anak usia dini. Nah, ada tiga yang kita jelaskan nih materinya. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan, yang kedua ada contoh dan macam-macam program kewirausahaan anak usia dini. Nah, yang terakhir ada menanamkan jiwa kewirausahaan. Dan materi pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri yaitu apa sih kewirausahaan anak usia dini itu? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Nurjana, NIM 1812636. Di sini saya akan menyebutkan beberapa menurut para ahli tentang kewirausahaan. Yang pertama ada menurut Kasmir tahun 2006. Menurut Kasmir, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan di sini maksudnya yaitu mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut Lermit pada tahun 2004. Menurut beliau, peserta didik di jenjang sekolah dasar atau usia dini sangat dibutuhkan peran orang tua agar dapat membantu peserta didik bereksperimen dengan bisnis kecil-kecilan. Karena jika orang tua membantu anak-anaknya untuk berpikir usaha di usia muda, maka masa depan mereka akan cerah. Selanjutnya yaitu menurut Sahroni 2012, suatu program yang menganggap aspek kewirausahaan sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi pendidikan anak. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir menurut Suherman pada tahun 2010. Pendidikan kewirausahaan merupakan proses penanaman kreativitas dan inovasi dalam mengatasi berbagai masalah untuk berhasil. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang membuat craft dan menjual dalam acara market day. Jadi salah satu contoh aplikasi pendidikan terintegrasi mengenai kewirausahaan yaitu kegiatan market day dengan melibatkan semua siswa dalam proses produksi, distribusi dan juga konsumsi. Terus yang selanjutnya juga di sini ada kegiatan family day. Jadi dalam membuat family day di mana seorang ayah dan juga bunda terlibat dalam kegiatan sekolah mengenai diantaranya yaitu menampilkan pentas hasil karya yang dibuat anak serta berbagai makanan yang telah anak coba pada program masak memasak. Terus yang selanjutnya juga ada karya wisata atau mengunjungi tempat pembelajaran. Jadi di sini terlebih dahulu anak-anak itu dibekali oleh orang tuanya antara lain yaitu uang secukupnya dan catatan apa yang akan dibeli oleh anaknya. Terus peran orang tua dalam kegiatan ini tidak lebih sebagai pengawas dan motivator. Urusan membeli kita serahkan kepada anak-anaknya. Terus ya selanjutnya juga ada mengunjungi ke tempat pembuatan kue pada saat libur sekolah. Jadi saat ini mulai banyak produsen kue bermunculan membuat program itu untuk anak-anak seperti contohnya yaitu seperti yang sering dilakukan yaitu Pizza Hut. Anak-anak akan di mana anak-anak itu akan diajak ke dapur produksi sehingga anak-anak akan mengetahui proses pembuatan kue mulai dari pengolahan kue sampai ke pengemasan kue. Mungkin itu saja, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 1812610. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada memancing stimulasi anak untuk berpikir kreatif dan berani mengambil resiko. Dalam hal ini misalnya orang tua mengajak anak berjalan-jalan ke toko atau pedagang stiker. Orang tua bisa menanyakan kepada anak apakah anak tertarik untuk membelinya, kemudian dijual lagi di sekolahnya dengan harga yang lebih tinggi. Lalu berikan pengertian juga kepada anak, jika anak dapat menjualnya, maka keuntungannya bisa ia tabung sebagai simpanan dana bagi kebutuhan pribadi nantinya. Sampaikan tawaran itu dengan penuh keakraban. Namun, satu hal yang perlu dicatat, dalam kegiatan ini orang tua tidak boleh membebani anak. Baik, selanjutnya yaitu ada berwirausaha dengan bermodalkan jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Menawarkan suatu jasa pun bisa menghasilkan uang. Misalnya jasa menyapu halaman rumah, mencuci sepeda, menjaga adik, merawat binatang kesayangan tetangga, membungkus kado, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak tidak hanya belajar tentang bagaimana berwirausaha yang dapat menghasilkan uang yang hanya dengan bermodalkan jasa saja, akan tetapi anak juga dapat belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai, tolong-menolong, sehingga anak akan mendapatkan nilai lebih dari apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu ada membantu usaha orang tua saat libur dan akhir pekan. Menanamkan jiwa kewirausahaan pada diri anak tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, akan tetapi dapat pula dilakukan di rumah dengan bantuan dan dukungan dari orang tua, terutama jika orang tua memiliki usaha sendiri. Dalam hal ini, misalnya orang tua dapat meminta anak untuk dapat melayani pembeli dengan baik dan ramah, memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat membantu dalam mengurusi administrasi usaha tersebut, dan dapat pula memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengurusi bagian pengemasan atau penataan setting usaha, sehingga melalui kegiatan ini anak dapat belajar tentang bagaimana cara berwirausaha yang baik. Baiklah, selanjutnya yaitu ada membuat buku cerita bergambar dan buku catatan kecil dan menjualnya kepada teman-teman bermain dan teman-teman di sekolahnya. Menanamkan jiwa berwirausaha pada anak dapat pula dilakukan dari hal yang kecil dan sederhana yang dekat dengan kehidupan anak, dengan mengandalkan hobi, kreativitas, imajinasi, dan ketekunan anak. Anak dapat membuat suatu buku bergambar atau buku catatan kecil dengan bahan-bahan yang sederhana yang kemudian dijual kepada teman-teman bermainnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu jiwa kewirausahaan pada anak usia dini. Pembentukan kepribadian kewirausahaan dimulai sejak dalam kandungan melalui pola hidup, pola makan, dan tingkah laku dari orang tua tersendiri. Nah, semua pengalaman yang dilalui panca inderanya oleh anak usia dini akan terserap dan masuk sebagai unsur kepribadian dalam proses perkembangannya. Pendidikan moral yang didapat dari orang tua pada anak usia dini merupakan termasuk jiwa kewirausahaan dalamnya, yang mana harus ditanamkan mulai sejak masih balita dengan cara mulai membiasakan anak-anak untuk mematuhi peraturan yang baik, benar, jujur, dan adil. Pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan yang nilainya mengarahkan perkembangan kepribadian wiraswasta. Nilai kewirausahaan ini antara lain yaitu ada kreativitas, keberanian, keuletan, kejujuran, kerja keras, orientasi masa depan, lalu juga ada dorongan berprestasi tinggi, disiplin, kemandirian, iman, dan takwa yang akan diajarkan dari orang tua
kepada anaknya gitu. Adapun cara orang tua ataupun guru untuk menstimulus tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada anak yaitu dengan bermain dan pembiasaan. Nah, adapun kegiatan yang paling banyak dilakukan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak yaitu ada 3 kegiatan yang bisa diajarkan atau yang bisa diterapkan. Di antaranya yaitu ada program cooking class atau kelas memasak, lalu ada program outing class atau melakukan kelas di luar ruangan, dan yang ketiga yaitu program market day atau kegiatan berjualan yang biasa dilakukan di sekolah ataupun orang tua bisa melakukannya secara langsung kepada anak. Nah, program kegiatan ini atau program kegiatan tersebut yang tadi sudah disebutkan ada 3 itu semuanya membantu menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak. Selanjutnya yang pertama tadi kan ada cooking class atau program kegiatan masak-memasak. Nah, kegiatan ke kelas ini atau kegiatan program memasak ini mengajarkan anak berbagai pengalaman dan pengetahuan baru yang mungkin belum pernah mereka alami, mulai dari tahap persiapan dalam menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan disiapkan ketika akan membuat makanan yang mereka buat. Lalu juga mereka akan melakukan proses pembuatan makanan, bahkan sampai menyajikan makanan yang sebenarnya hal ini atau yang ketika anak lakukan ini merupakan kegiatan yang baru bagi anak-anak untuk turut langsung gitu dalam setiap prosesnya. Nah, dalam kegiatan cooking class ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan anak dalam berbagai bidang kompetensi, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Nah, dalam kegiatan cooking class ini dapat meningkatkan kreativitas anak dalam bereksperimen dan berkreasi dengan bahan-bahan makanan yang sesungguhnya. Jadi mereka tidak hanya membayangkan saja, tidak hanya menggunakan bahan-bahan makanan yang bisa dikatakan mainan gitu. Tapi di sini anak-anak akan menggunakan bahan makanan yang sesungguhnya apa yang mereka makan nanti gitu. Nah, kegiatan kelas ini juga merupakan bisa dikatakan sebuah laboratorium bagi anak untuk dapat mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan seperti mengenal nama-nama bahan makanan, yang mana hal ini dapat menambah kosakata anak. Misalnya mereka bisa mengetahui wortel, seperti sayur-sayuran, berbagai macam sayur-sayuran yang mereka belum tahu atau mereka baru mengenal ini begitu. Juga bahan-bahan lainnya seperti tahu, tempe, minyak, dan ini bisa menambah kosakata anak. Lalu anak-anak bisa mengukur bahan-bahan makanan sesuai dengan resep yang dapat menambah pengetahuan anak tentang volume dan konsep matematik. Nah, pada saat pencampuran bahan dan proses pembuatan, di sana anak akan belajar dengan pendekatan saintifik, dan ketika membentuk adonan kue yang mana sudah jadi, misalnya bisa membentuk kue donat, lalu ada berbagai kue macam lainnya yang bisa anak bentuk begitu. Nah, ini juga merupakan latihan keterampilan motorik halus pada anak. Lalu kegiatan kedua yaitu ada outing class atau merupakan pembelajaran di luar. Nah, outing class ini merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan berupaya untuk memberikan nuansa baru kepada anak dalam pengalaman baru, yang mana ini dapat mengoptimalkan proses penanaman ilmu pengetahuan pada anak. Jadi anak tidak hanya belajar di dalam kelas saja, anak juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuannya di luar.
Nah, outing class ini juga memberikan gambaran pada anak bahwa apa yang dijelaskan oleh guru di dalam ruangan kelas tidak hanya sekedar teori, tetapi memang benar dan ada buktinya. Contohnya dari kegiatan outing class ini yaitu anak-anak bisa diajak berkunjung ke pengrajin gerabah, atau anak-anak bisa diajak berkunjung kepada pengrajin pembuatan batik begitu. Jadi cara membuat batik seperti apa, mencetaknya, lalu bisa menjadikan sebuah kain batik itu seperti apa gitu. Nah, dari adanya outing class ini, tujuannya yang dapat dilakukan dari pembelajarannya yaitu adalah untuk mengembangkan jiwa kemandirian pada anak untuk menghasilkan karya yang berharga dan melatih anak memiliki daya kreativitas. Nah, outing class juga memiliki tujuan utama yaitu memberikan keterampilan dan pengetahuan baru yang tidak masuk dalam kurikulum. Lalu anak-anak juga akan lebih bergairah dalam mengikuti seluruh aktivitas di sekolah, karena anak-anak ketika belajar di dalam ruangan hanya bertemu dengan tembok, bertemu dengan teman-temannya hanya di dalam sebuah ruang gitu. Nah, dengan adanya outing class ini akan menambah gairah anak dalam mengikuti seluruh aktivitas di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu juga anak-anak mampu bersosialisasi di dalam kegiatan bermasyarakat. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu anak-anak memiliki keterampilan di alam bebas. Nah, selanjutnya dari kegiatan yang ketiga yaitu ada Market Day. Program kegiatan Market Day ini adalah program yang diterapkan oleh institusi sekolah sebagai program pengembangan keterampilan siswa dalam berwirausaha. Kegiatan Market Day ini dapat menarik dan menyenangkan untuk dilakukan oleh anak. Karena kenapa? Karena di sini dapat menumbuhkan kemampuan entrepreneurship sejak dini. Nah, program Market Day juga merupakan salah satu inovasi sekolah dalam membangun keterampilan berwirausaha siswa yang dilatih dan ditanamkan sejak dini. Adapun tujuan dari diterapkannya kegiatan Market Day ini adalah untuk mendorong kemampuan keuangan siswa, yang mana hal ini berkaitan dengan keterampilan matematik, berhitung, tanggung jawab, dan berani mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen uang sedari kecil. Jadi di sini anak akan diajarkan bagaimana sih caranya mereka berhitung, bertanggung jawab, dan juga di sini akan diajarkan berani mengambil keputusan sendiri. Jadi anak tidak akan bingung lagi begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu mendorong jiwa kewirausahaan pada siswa atau kepada anak. Nah, dalam hal ini kemampuan berinteraksi, komunikasi, berani mengambil resiko, kreativitas, dan inovatif yang akan lebih dominan untuk dikembangkan dalam diri anak. Selanjutnya yaitu meningkatkan pendidikan untuk membangun berkelanjutan, yang mana berarti dengan adanya kegiatan Market Day ini diharapkan siswa atau anak memiliki jiwa kepedulian terhadap lingkungannya yang bisa tercermin dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan yang dia lakukan, lalu juga serta bisa memperoleh atau bisa memopulerkan kembali makanan. Dari kegiatan Market Day ini anak bisa mempopulerkan kembali makanan-makanan tradisional atau makanan rumahan yang bisa dibuat secara sendiri. Dalam kegiatan ini juga diharapkan budaya makan makanan instan seperti yang biasa anak-anak makan begitu akan dapat mengurangi setidaknya. Nah, dari 3 program ini diharapkan
bisa membangun adanya jiwa wirausaha pada anak. Begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Izzatul Fauziah. Saya akan memaparkan tentang menanamkan jiwa wirausaha pada anak usia dini. Nah, menanamkan jiwa wirausaha pada anak usia dini itu bukanlah perkara yang sulit. Terlebih lagi jika Anda sebagai orang tua sudah berpengalaman dalam bisnis gitu. Jadi tidak sulit lah gitu. Nah, berikut cara yang dapat orang tua dan guru lakukan untuk memperkenalkan dunia bisnis ke anak usia dini. Yang pertama, rencanakan perjalanan. Nah, kita boleh merencanakan perjalanan yang jauh dan berbeda, misalnya di kampung halaman kita gitu. Jadi kita boleh mengajak sesekali anak itu untuk keluar dan membuka pola pikirnya. Kenapa? Karena anak mudah mengerti apabila mereka melihat langsung gitu. Tidak hanya diceritakan. Jadi di sini biarkan anak Anda mengeksplor pikirannya dan tertarik pada hal yang telah kita tunjukkan. Yang kedua, jelaskan investasi kepada mereka dengan cara menyenangkan gitu. Jadi kita harus mengajari anak-anak itu untuk menyisihkan uang jajan mereka ya, untuk ditabung, dan hasil tabungnya itu untuk membeli apa yang mereka inginkan gitu. Hal ini dapat melatih jiwa mereka untuk bersabar dan semuanya membutuhkan proses ini. Nah, semakin banyak investasi atau tabungan yang anak sisihkan gitu, akan semakin banyak kesempatan untuk anak membeli sesuatu gitu. Jadi investasi ini, maksudnya tabungan ini perlu gitu ditanamkan sejak dini. Yang ketiga itu bagikan cerita tentang wirausaha yang lain. Maksudnya kita itu misalnya menceritakan pengusaha dan pendiri bisnis itu sering menceritakan yang menarik gitu pada anak. Karena mungkin mereka itu memiliki pahlawan yang pasti layak dikagumi gitu. Anak-anak itu gitu. Misalnya nih anak wirausaha ya, misalnya anak itu suka bercita-cita ingin menjadi pembisnis online penjual HP gitu. Cita-citanya ya misalnya, terus bisa pemadam kebakaran gitu. Itu termasuk kita menceritakan tentang wirausaha yang lain gitu. Nah, cara terbaik yang Anda dapat ajarkan kepada anak-anak itu yaitu mencintai kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Karena dengan menunjukkan kepada mereka betapa kita menyukainya dan berbagai cerita dengan mereka gitu. Sekian, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.